Salam sekali ya. Di nama Tuhan kita mau belajar firman Tuhan. Ini luar biasa tema malam hari ini. Seharian saya menyetel YouTube bagaimana caranya menjadi kaya ya. Jadi salah satunya yang didoakan Pak Kevin tadi, yaitu jalan menuju kaya itu salah satunya itu mau belajar ya. Mau belajar. Jadi orang, perhatikan saya ya, lihat ya, orang yang malas belajar karena sulit ya, lihat, malas belajar karena sulit, engkau akan menderita hidupmu dalam kebodohan ya, karena malas belajar. Contohnya saya, karena saya malas belajar main keyboard, ya saya nggak bisa main keyboard. Saya malas belajar mesin, saya nggak bisa mesin. Saya malas belajar menjahit, saya nggak bisa menjahit. Ini gitu ya. Jadi belajar itu sulit, tapi itu menguntungkan, membuat engkau kaya. Salah satu. Nah, ada banyak lagi. Ya. Tapi saya nggak bahas itu. Saya bahas 4 langkah menuju puncak kesuksesan, ya secara alkitabiah, ya sesuai dengan alkitabiah. Nah, ada 4 langkah. Ya, kita coba. Yang pertama itu kita lihat dulu, kita baca dulu mana ya. Amsal 13 ayat 20 dulu ya. Amsal 13 ayat 20 ya. Amsal, mana Amsalnya ya? Amsal 13 ya. Amsal 13 ayat 20. Udah ketemu saudara? Kita baca yuk. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi berteman dengan orang bebal menjadi malam. Apa itu bebal? Apa itu bebal? Ya. Bebal itu salah satunya nggak mau belajar, itu bebal. Ya. Orang yang nggak mau belajar itu bebal. Dibilangin nggak mau itu bebal. Dibilangin malah marah, dibilangin malah sakit hati. Jadi dia nggak mau belajar. Jadi kalau dia orang bijak, dibilangin dia nurut. Nah, jadi kalau kita berteman dengan orang-orang seperti itu, malanglah hidup kita, kata firman Tuhan. Nah, kita lihat lagi di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus berapa? 15 ayat 33. Ya. 1 Korintus 15 ayat 33. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 33. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi rupanya bergaul kita harus pilih-pilih, gitu ya. Tuhan anjurkan kita semua bisa bergaul dengan siapa aja. Ya, tapi harus ada filternya. Kalau di dalam tubuh kita, siapa yang tahu filter? Apa yang di dalam tubuh kita? Saringan. Iya, saringan. Apa namanya? Apa namanya? Ada tahu? Jantung, ginjal atau hati? Ginjal. Nah, jadi ginjal itu menyaring, yang memfilter mana yang zat yang racun atau yang tidak. Ya.
Jadi makanan-makanan pengawet-pengawet ya itu disaring sama ginjal. Nah kalau ginjalnya sudah nggak kuat lagi, ya udah gagal ginjal, cuci darah, mati. Nah kalau kita bergaul, gimana cara menyaringnya? Kan gitu. Karena bergaul yang buruk akan merusak apa tadi? Yang baik. Nah, ini penting nih. Ya. Di dalam HP itu saudara, di dalam HP itu ada orang jahat, ada juga orang baik. Maksudnya itu begini. Ada sesuatu di dalam itu ada sesuatu yang bermanfaat untuk membangun engkau. Ada sesuatu yang menghancurkan engkau. Engkau pilih yang mana? Di dalam HP itu. Di lingkungan kita juga seperti itu. Nah, disitulah kita belajar memfilter. Oke, yang pertama, ya bagaimana kita memfilter supaya engkau sukses. Kita belajar menuju sukses. Siapa yang mau sukses angkat tangan? Siapa yang mau sukses angkat tangan? Siapa yang mau kaya angkat tangan? Siapa yang mau berhasil angkat tangan? Dengarkan ya, dengarkan. Ya. Nanti sampai di sini saudara cari ya YouTube ya, cara ya menuju kaya, cara menuju sukses. Banyak saudara. Saudara dikasih tahu di situ. Saya dicuci otak saya, ya. Nah, tapi itu mereka banyak yang bukan firman Tuhan. Mereka kesuksesan yang bukan firman Tuhan. Orang yang bukan firman Tuhan aja bisa kaya. Nah, kita lihat di yang pertama ya ada 4 kan. Kejadian 5 ayat 24. Ya, Kejadian 5 ayat 24. Ayo. Kejadian 5 ayat 24. Ya. Dan temu. Kita baca ya, 1, 2, 3. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, ini pertama. Jadi 4 menuju kesuksesan supaya kita diangkat. Yang pertama adalah bergaul dengan siapa? Allah. Dengan Allah. Jangan sampai ketemu setan ya. Jangan sampai ketemu iblis. Jadi engkau pastikan ketemu Allah. Kalau engkau ketemu Allah, ketemu Tuhan, engkau diangkat. Ya, diangkat. Pekerjaanmu yang terbaik, jodohmu yang terbaik, yang belum nikah kan gitu kan, ya penghasilanmu yang terbaik, ya pelayananmu, ya karir, bisnismu, usahamu, ya. Nah ini kita belajar dari siapa di sini? Henokh. Ya. Nih, ya. Jadi kita yang pertama harus bergaul dengan Allah. Pastikan bahwa engkau punya teman, yaitu Tuhan. Punya sahabat, yaitu Tuhan. Luar biasa loh. Seperti Abraham dijadikan sahabatnya. Luar biasa. Bisa ngomong-ngomong dengan Tuhan. Yang Henokh. Yang kedua, ya, dengar baik-baik. Kita lihat Esther. Yang pertama bergaul dengan Allah, diangkat. Yang kedua ini adalah bergaul dengan pejabat tinggi. Perlu nggak kita bergaul dengan pejabat tinggi? Perlu atau enggak? Perlu ya. Ya, aku pikir nggak ada orangnya. Ya karena ada orangnya kok nggak ada yang jawab. Perlulah. Ya. Kalau tahu saya nomor HP-nya Pak Gubernur, saya telepon. Yang gitu kan. Ya, Pak Wali Kota saya telepon gitu ya. Nah, bergaul dengan pejabat tinggi. Esther 2 ayat 17. Yuk kita lihat yuk. Esther. Ya, kita lihat Esther.
Mana Esther ya? Oh itu ya Esther ya, bukan Esther itu ya. Kalian saya mau cari Esther ya di kitab saya. Mana nih? Esther 2 ayat 17. Sudah ketemu? Itu kemana? Dengar firman Tuhan nggak si Andre ini? Esther 2 ayat 17. Ini penting masalahnya. Ya. Kita baca yuk. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan dia beroleh apa? Sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak yang lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan di atas apa? Kepalanya, dan mengangkat dia menjadi apa? Ratu. Wih, diangkat jadi ratu. Kita lihat lagi yang pertama tadi ya, coba saya ulang karena sudah berkata. Yang 4 langkah menuju puncak kesuksesan, ya, Amsal 13 ayat 20 tadi, bergaul dengan orang bebal menjadi malang. Terus 1 Korintus 15 ayat 33, bergaul dengan orang-orang yang bergaulan buruk menjadi hancur. Ya, terus kita mau bergaul dengan apa? Yang pertama tadi Kejadian 5 ayat 24, bergaul dengan siapa? Dengan Tuhan. Pertama dengan Tuhan. Amin. Maka Henok diangkat. Jadi jangan bergaul dengan setan, ya. Yang pertama pastikan kau punya sahabat, yaitu Tuhan. Yang kedua yaitu bergaul dengan pejabat tinggi. Siapa di sini yang punya kenalan pejabat tinggi? Saudara harus bergaul ya dengan pejabat-pejabat tinggi. Pastikan saudara punya nomor HP-nya. Ya, lihat nih si Esther berapa? Si Esther punya pergaulan pejabat tinggi, dia diangkat jadi ratu. Kita lihat lagi Kejadian 41 ayat 41. Kejadian 41 ayat 41. Kita lihat di situ siapa? Ya, mana Kejadian tadi ya? Kejadian berapa? 41 ayat 41. Ya, kita lihat dia juga punya kenalan pejabat tinggi, ya, dia diangkat juga jadi perdana menteri. Kita baca Kejadian 41 ayat 41. Kita lihat ya. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Wah, coba kalau saya digituin sama Bupati Kampar ya. Dengan ini aku melantik pendeta Eko Santoso menjadi ketua Departemen Agama, gitu kan, di Kampar. Waduh, senang sekali ya. Gak pikir gajinya, tak gajinya berapa, udah gak pikir lagi. Tapi senang gitu loh, dikasih jabatan untuk tanggung jawab membela negara. Gitu saudara. Nah ini saudara, yang pertama 4 langkah menuju puncak kesuksesan. Kalau engkau bergaul dengan orang bebal jadi malang, bergaul dengan orang-orang yang bergaulan yang buruk menjadi hancur. Terus yang 4 langkah yang pertama tadi bergaul dengan Allah, engkau diangkat. Yang kedua bergaul dengan pejabat tinggi, engkau diangkat, dilantik. Si Esther dilantik jadi ratu, si Yusuf dilantik jadi perdana menteri. Coba kalau saya waktu itu ya mungkin ya kan kenal akrabnya Pak Jokowi atau Pak Gubernur gitu kan, atau teman sekolahnya, minimal entah jabatan apa gitu kira-kira gitu kan. Tapi saya nggak kenal kan gitu kan. Ya mudah-mudahan ke depan Pak Kevin jadi pejabat, jadi lurah Karya Indah gitu kan. Kalau jadi lurah Karya Indah kan gitu kan, minimal saya lurus KTP kan gitu kan. Karena Desa Karya Indah menjadikan 3 ya, karya damai, karya baru, karya indah. Dan saya usulkan kalau bisa
salah satunya saya jadi lurahnya, gitu. Ya, mereka ketawa semua. Oke, ya, bergaul dengan Allah, bergaul dengan pejabat tinggi. Terus yang ketiga, bergaul dengan pengusaha kaya atau bisnismen kaya. Ya, ada itu ayatnya, ada. Kita lihat Rut dan Boas, Rut 2 ayat 14. Ya, kita lihat Rut. Ya, Rut 2 ayat 14. Yuk, kita baca Rut 2 ayat 14. Sudah ketemu? Udah, kita baca Rut 2 ayat 14. 1, 2, 3. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini, dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Tuh luar biasa. Jadi kalau engkau bergaul dengan pejabat kaya, kenyang, gak lapar. Ngerti? Kenyang. Jadi security aja kenyang, jadi tukang sapu kenyang, jadi sopirnya kenyang, jadi angkat tasnya aja kenyang. Ya, saudara tahu angkat tasnya Syahrini, saudara? Angkat tasnya Pak Hotman Paris, gajinya besar, saudara. Hanya angkat tasnya doang. Saudara, mungkin tukang semir sepatunya pun besar, nggak cuma dikasih 5.000, saudara. Nah ini, itu saudara. Sekarang lagi booming loh, masalah apa? Berapa isi ATM? Pada nunjuk-nunjuk kan lagi booming. Berapa isi ATM? Berapa isi ATM? Waduh, saudara, saya melihat itu di YouTube, ada yang 36 miliar, ada yang 4 miliar. Ya ampun, ini satu bulan digaji berapa orang seperti ini ya? Coba satu bulan digaji berapa? Halo, kalau mau kaya, ya jangan hanya nonton game, ya cari di situ bagaimana cara mendapatkan kaya, gitu kan? Coba ini belajar nih, apa harus bergaul dengan pengusaha kaya. Ada saudara punya teman-teman pengusaha kaya? Ya, harus punya saudara. Ya, siapa di Pekanbaru ini 100 terkaya di Pekanbaru? Harus ada minimal saudara nyimpan salah satu nomor HP-nya. Kan gitu. 100 terkaya di Pekanbaru. Dia bermarga atau orang Jawa, atau orang Tionghoa, atau orang Bangkinang, kita nggak tahu. Tapi kita harus punya bergaul kepada mereka. Boleh nggak kita bergaul dengan pengusaha kaya? Boleh, makanya kalau mau kaya bergaul dengan orang kaya. Nah, ini mau kaya bergaul dengan orang miskin, ya miskin terus, gitu. Mau pintar bergaul dengan orang bodoh, ya bodoh terus. Gak boleh, Pak? Boleh. Siapa bilang gak boleh bergaul dengan orang miskin? Siapa bilang gak boleh bergaul dengan orang bodoh? Tetapi jangan itu semua isinya. Harus engkau bergaul dengan Tuhan, harus bergaul dengan pejabat tinggi, harus bergaul dengan pengusaha. Katakan amin. Katakan amin. Iya. Saudara, saya sering saudara kalau mau makan gitu di rumah makan gitu sering tahu-tahu udah dibayarin sama orang. Tadi pojok sana Pak, bayarin Bapak. Ya. Hanya senyum-senyum aja. Halo. Itu aja dari udah dibayarin sama orang. Padahal kenalnya tadi mana? Ya. Tapi udah dibayarin makan lumayan. Gitu. Nah, itu yang ketiga. Yang terakhir atau yang keempat, yuk kita lihat. Yang keempat ini adalah
bergaul dengan siapa kita? Bergaul dengan hamba Allah atau bergaul dengan orang bijak? Kita lihat 2 Raja-Raja 2 ayat 9. Ya, 2 Raja-Raja 2 ayat 9. Ya. 2 Raja-Raja 2 ayat 9. Kita baca ya. 2 Raja-Raja 2 ayat 9. Sudah ketemu? Kita baca 1, 2, 3. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, yang kau minta gimana? Berkatalah Elisa kepada Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kau lakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Nah, saudara baca tuh di ayat 10, berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi. Nah, nih saudara-saudara baca terus, akhirnya betul-betul Elisa itu mendapatkan. Kalau saudara baca terus, jadi engkau bergaul dengan hamba Tuhan, ya, engkau bergaul dengan orang bijak, itu akan menjadi bijak, akan menjadi ya minimal engkau memiliki hati pelayan, begitu loh, ya, ada urapan itu mengalir. Nah, urapan itu mengalir. Jadi ini penting sekali, 4 pergaulan yang harus kita cari. Amin. Amin. Ya. Jadi jangan engkau sakitin yang hamba Tuhan atau orang-orang bijak, tapi bergaullah. Ya. Jangan engkau sakitin Tuhanmu, bergaullah. Jangan engkau sakitin pejabat-pejabat tinggi, bergaullah. Kenapa mereka bisa jadi pejabat tinggi? Jangan engkau sakitin para pengusaha-pengusaha kaya, bergaullah supaya engkau bisa jadi pengusaha kaya. Amin. Amin. Oke, kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih